wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memasuki ranah pembahasan dan video ini, izinkan saya memberi pantun terlebih dahulu. Ibu Ria membeli istri kaya, perginya pagi, datangnya siang. Mohon izin memperkenalkan diri saya, konon katanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 24109 121200013. Di sini saya akan melaksanakan tugas bahasa Indonesia, yakni kata tidak baku yang ada di sekitar lingkungan saya. Tugas dari Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menerangkan lebih jauh tentang tugas ini, saya akan menjelaskan apa sih kata baku itu. Jadi, sesuai dengan situs yang telah saya baca pada Brain Academy oleh Ruang Guru, kata baku adalah kata yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimana sesuai dengan ejaan dan telah disempurnakan. Kata baku sebenarnya sudah banyak kita lihat atau pernah kita lakukan, seperti naskah pidato, dokumen penting atau dokumen resmi, berita, dan acara formal. Itu semua menggunakan bahasa baku. Lalu penjelasan kata tidak baku, kata tersebut biasanya terserap dari kata-kata bahasa asing, kata-kata luar daerah, ataupun kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku bisa kita lihat pada dialog film, terus billboard, papan iklan, brosur, dan lain sebagainya. Baik, masuk pada ranah video pembahasan tugas ini. Saya menemukan 5 atau beberapa lebih itu ada di buku ini. Buku ini gantungan kunci, tempat kacamata, brosur. Jadi di sini saya akan mengklasifikasikan 1, 2, 3, 4, dan 5-nya ada di foto yang akan saya tampilkan di sini. Saya telusuri lebih lanjut di sekitar lingkungan rumah ini, tentunya banyak sekali kata tidak baku. Jadi di buku Saatnya Pemuda Bangkit dari Agus Dwi Purnawan ini diterbitkan dari tahun 2006. Mungkin ada perubahan aspek dari pengejaan atau kaidah bahasa yang udah diganti, tapi di sini banyak sekali kata yang tidak baku. Contohnya pada halaman 28 itu ada syariat. Syariatnya itu ada petik di atas koma itu. Seperti ini. Lalu di sini saya menemukan kesederajatan, pakai D bukan T. Jadi di halaman 23 ada kata kesederajatan yang dimana D itu kata itu tidak baku. Yang bakunya itu kesederajatan. Kalau yang syariat tadi, yang benarnya syariat tidak pakai kata tanda petik. Ada lagi di halaman 18. Di sini ada kata objektif, yang mana kata baku dari objektif itu adalah objektif, tidak menggunakan huruf Y. Lalu lanjut ada di halaman 12. Di sini ada kata di antara. Di antaranya itu tidak dipisah dan tersambung. Jadi kata imbuhannya itu kan biasanya imbuhan me ya. Me antara kan tidak ada. Jadi di antara itu kata yang tidak baku. Di kata imbuhan itu di antara, bukan digabung, di antara gitu. Jadi yang benar di spasi antara. Lalu lanjut di sini ada di halaman 10 kata elit. Elit sesuai dengan KBBI itu elit pakai seperti contoh yang ada di sini. Banyak sekali yang menulis kata elit tapi tidak pakai Ada contoh di sini juga tapi dengan kata pakai mungkin entah lupa atau typo, kesalahan dalam penulisan, bisa jadi sih. Dan di sini sudah ada beberapa banyak kata yang saya temukan. Mungkin ada yang lebih banyak lagi namun saya belum teliti untuk membacanya. Lalu di sini ada di buku Kaum Rebahan Beri Perubahan. Jadi di buku ini penulisnya dari Muhammad Atiyatul Muqtadir, yang mana ketua BEM dari Universitas UGM kalau nggak salah. Jadi di sini ada kata pantes. Kata pantes itu yang bakunya itu adalah pantas. Jadi, lanjut di sini ada nama brand dari tempat kacamata Belanja Duyu. Jadi di sini ada Belanja Duyu, yang mana Belanja Duyunya ini kata tidak baku. Kata bakunya adalah dulu. Jadi belanja dulu. Mungkin dari mbaknya cicinya ini membuat kalimat atau kata brandnya mereka itu biar menarik dan mudah diingat.
Tapi menurut saya pribadi, apabila kita ingin membuat brand, kalau bisa itu sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Karena kalau kita pakai kata yang tidak baku mungkin, dan itu kan pasti diingat dan bisa dijadikan patokan orang, kayak belanja dulu yuk, aku mau belanja dulu gitu. Seperti itu. Kalau saran dari saya, ntar misalkan bikin nama brand itu dari kata baku aja, namun kayak kita bisa bikin singkatan. Nah, jadi singkatan yang baku tapi unik gitu loh. Lanjut, di sini ada gantungan kunci. Gantungan kunci ini saya nggak kelihatan, mirror nggak sih? Oke. Jadi di sini itu ada penulisan kata salah. Jadi ikon kan harusnya ikon bisa tahu kata. Di sini tulisannya pakai ICON, mungkin dibaca jadi icon bahasa Inggris. Tapi kalau ini dari segi kata kaidah bahasa ini tidak baku. Yang benar itu hafalannya ikon wisata kota anak Samarinda. Lanjut, di sini saya menemukan brosur. Brosur ini ada di depan gerbang rumah ini. Jadi di sini saya menemukan kalimat di mana saja. Di mana saja nggak terpisah. Jadi di mana saja, bukan di spasi mana saja. Menurut saya kata di mana ini juga kata tidak baku ya, karena sudah saya cari di website gitu. Kalau kata ini tidak baku, yang benar itu di spasi mana. Sama juga yang saya ketahui bahwasanya kalau kata yang ada imbuhan kayak me itu kan, kalau bisa diganti me, kayak menggunakan, digunakan kan itu bisa ya. Jadi kalau nya di mana, apakah jadi memana? Jadi saya biasanya berpatok pada itu. Jadi ya mungkin ada kata pengecualian yang belum saya ketahui, nanti saya akan pelajari lagi lebih lanjut, apalagi ini pengetahuan tentang kebahasa Indonesiaan. Lalu ada juga nih di lingkungan kampus itu sebenarnya ada lumayan banyak. Di situ ada ini, saya selfie pada tubuh yang isinya 8 poin itu, yang perilaku. Perilaku itu merupakan kata yang tidak baku, yang benar itu adalah perilaku. Jadi di situ mungkin kebanyakan orang juga mengatakan kata tersebut dengan perilaku, dan itu ternyata tidak baku. Sekian dari saya, Suci Ramadhani. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan atau saya jelaskan sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.